Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Muhammad Dani Nugraha, NIM 235255017. Ingin mengerjakan UTS Pendidikan Agama Islam. Soal nomor 1, jelaskan konsep fitrah dalam Islam berdasarkan Al-Quran atau hadis. Dalam Al-Quran, fitrah dinyatakan dalam beberapa ayat. Salah satunya adalah dalam surat Ar-Rum yang berbunyi, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetapkanlah fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui ayat ini menekankan bahwa Allah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah yang suci yang memiliki pengetahuan tentang Allah dan akhirat. Namun manusia bisa tersesat dari fitrah ini oleh berbagai pengaruh luar. Yang kedua, dalam bentuk hadis, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan tentang fitrah. Salah satu hadis terkenal adalah hadis riwayat Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang berbunyi, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa setiap individu dilahirkan dalam keadaan fitrah, tetapi agama orang tua atau lingkungan sosial dapat mempengaruhi agama dan yang dianut individu tersebut. Dari penjelasan berdasarkan Al-Quran dan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa fitrah adalah keadaan alami yang dimiliki setiap manusia. Fitrah ini mencakup pengetahuan dasar tentang keberadaan Allah dan akhirat. Namun, faktor-faktor lingkungan, budaya, dan agama keluarga dapat mempengaruhi pandangan seseorang tentang agama Islam. Mengajarkan pentingnya untuk kembali kepada fitrah yang suci dan mengikuti ajaran agama Islam yang benar, yaitu Islam. Soal kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan akidah? Peran akidah bagi seorang muslim adalah untuk membentuk cara berpikir dan bersikap. Berikan contoh dua peran tersebut pada diri Anda sebagai mahasiswa. Baik. Akidah dalam konteks Islam, menurut pada keyakinan dasar atau iman seseorang terhadap prinsip-prinsip ajaran Islam, ini mencakup keyakinan pada Allah, Rasul-Rasulnya, kitab-kitabnya, malaikat-malaikat, hari kiamat, dan takdir Allah. Akidah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk cara berpikir dan bersikap seorang muslim. Berikut adalah dua peran akidah dalam diri seorang mahasiswa. Yang pertama, pandangan terhadap ilmu pengetahuan. Sebagai seorang mahasiswa muslim, akidah memainkan peran penting dalam pandangan Anda terhadap ilmu pengetahuan. Akidah mengajarkan bahwa pengetahuan adalah penting dan dicari. Karena itu, adalah kewajiban agama untuk mendapatkan pengetahuan yang berguna. Akidah Islam juga menekankan pentingnya berpikir kritis, merenung, dan mencari kebenaran. Dengan demikian, akidah memotivasi Anda sebagai mahasiswa untuk mengejar ilmu dengan semangat, mencari kebenaran, dan merenungkan makna kehidupan dan penciptaan Allah melalui pengetahuan. Yang kedua, etika sikap dalam kehidupan sehari-hari. Akidah juga membentuk etika dan sikap seorang mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan dalam akidah mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, belas kasihan, dan rasa tanggung jawab. Sebagai mahasiswa, Anda diharapkan untuk menggambarkan nilai-nilai dalam tindakan dan perilaku sehari-hari Anda. Contohnya, Anda mungkin berusaha untuk menghindari perilaku curang dalam ujian, menghargai hak-hak individu, dan berusaha membantu sesama mahasiswa ketika mereka membutuhkan. Akidah Islam memandu Anda untuk menjalani kehidupan yang bermoral dan bertanggung jawab. Sebagai contoh konkret, sebagai seorang mahasiswa, Anda mungkin memutuskan untuk tidak meniru atau mencontek saat ujian, menunjukkan kejujuran dan integritas. Dan Anda mungkin juga mengambil inisiatif untuk membantu teman-teman sekelas yang kesulitan dalam memahami materi pelajaran, menunjukkan belas kasihan dan rasa tanggung jawab. Dengan demikian, akidah menjadi pedoman etika dan sikap Anda dalam kehidupan kuliah dan di luarnya. Dinyatakan dalam Al-Quran bahwa sholat dapat mencegah seorang dari perbuatan keji dan tercela. Apa maksudnya? Jelaskan bagaimana hal tersebut dapat berlaku pada Anda.
Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang menyebutkan bahwa sholat dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan tercela. Salah satu ayat yang relevan adalah dalam surat Al-Ankabut yang berbunyi, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ingatlah, mengingat Allah adalah lebih besar. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksud dari ayat ini adalah bahwa pelaksanaan sholat khusyuk dan benar-benar mengingat Allah dapat membentuk karakter dan moral seseorang hingga ia cenderung menghindari perbuatan buruk, dosa, dan tindakan tercela. Sholat yang dilakukan dengan kesadaran dan ketaatan kepada Allah dapat mempengaruhi perilaku dan tindakan sehari-hari seseorang. Bagaimana hal ini dapat berlaku kepada Anda sebagai individu tergantung pada sejauh mana Anda menjalankan sholat dengan penuh kesadaran dan ketundukan kepada Allah. Beberapa cara di mana sholat dapat mencegah perbuatan keji dan tercela serta mempengaruhi Anda adalah: yang pertama, kesadaran spiritual. 2, pengendalian diri. 3, pengingat moral. Namun, penting untuk diingat bahwa efektivitas sholat dalam mencegah perbuatan keji dan tercela tergantung pada niat dan ketulusan hati Anda dalam menjalankannya. Sholat yang dilakukan secara mekanis tanpa kesadaran dan makna dapat memiliki dampak yang lebih terbatas. Oleh karena itu, penting untuk menjalankan sholat dengan kesadaran dan ikhlas agar dapat mencapai manfaat spiritual dan moral yang dijanjikan oleh Al-Quran. Soal nomor 4 yaitu suatu daerah kerap kali tertimpa musibah bencana alam hingga banyak menimbulkan korban jiwa. Atas saran seorang tokoh, masyarakat diminta untuk melarung atau memberi sesaji ke laut dengan harapan musibah akan berhenti. Setelah itu daerah itu tidak pernah lagi tertimpa musibah, bahkan menjadi daerah yang makmur. Bagaimana pandangan Anda terhadap fenomena tersebut? Fenomena yang Anda diskusikan adalah contoh dari kepercayaan atau tradisi yang dapat berkembang dalam masyarakat sebagai bentuk respons terhadap bencana alam atau situasi sulit. Ini seringkali memiliki akar dalam aspek kultural dan sosial masyarakat tertentu. Namun, pandangan saya terhadap fenomena ini dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Kepercayaan dan tradisi. Tradisi seperti melarung atau memberi sesaji sebagai upaya untuk menghentikan bencana alam adalah bagian dari warisan budaya dan agama tertentu. 2. Kausalitas yang belum terbukti. Dalam beberapa kasus, efek dari praktik-praktik ini dapat terlihat sebagai keajaiban jika setelahnya terjadi perubahan positif, namun penting untuk diingat bahwa hubungan kausalitas antara praktik-praktik ini dan berhentinya bencana alam belum tentu dapat dibuktikan secara ilmiah. 3. Evolusi kultural. Ada kasus di mana praktik-praktik seperti ini dapat menguatkan rasa solidaritas dan persatuan dalam masyarakat yang mengalami bencana. Ini bisa membantu memperkuat komunitas dan meningkatkan kerjasama di antara anggotanya yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pemulihan daerah tersebut. 4. Peran ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlu diingat bahwa dalam banyak kasus upaya pencegahan dan mitigasi bencana dapat lebih efektif melalui pendekatan ilmiah dan teknologi yang didukung oleh data dan penelitian. Ini mencakup perencanaan tata ruang yang baik, sistem peringatan dini, pembangunan yang tahan bencana, dan edukasi masyarakat tentang cara merespons bencana. Dalam melihat fenomena seperti ini, penting untuk menghormati keyakinan dan budaya masyarakat setempat, sambil juga menjaga keseimbangan dengan pendekatan ilmiah dan teknologi yang lebih efektif dalam menghadapi bencana alam. Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang alam dan faktor-faktor penyebab bencana dapat membantu masyarakat mengambil tindakan yang lebih tepat dan efektif dalam melindungi diri mereka dari bencana yang lebih besar. Soal kelima yaitu tujuan penciptaan manusia di bumi ini adalah untuk beribadah. Jelaskan bahwa kegiatan perkuliahan yang sedang Anda jalani ini termasuk salah satu bentuk ibadah. Konsep bahwa tujuan utama penciptaan manusia dalam Islam adalah untuk beribadah benar dan telah dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat Ad-Dariyat yang menyatakan, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Dengan demikian, ibadah dalam Islam bukan hanya terbatas pada tindakan-tindakan ritual seperti sholat, puasa, dan haji, tetapi juga mencakup segala aspek kehidupan sehari-hari, termasuk aktivitas perkuliahan. Berikut adalah cara di mana kegiatan perkuliahan dapat dianggap sebagai
bentuk ibadah. Yang pertama, niat yang benar. Ibadah dalam Islam dimulai dengan niat yang tulus dan benar. Ketika seorang individu memasuki dunia perkuliahan dan dengan niat untuk meningkatkan pengetahuannya, meraih keahlian dan berkontribusi positif pada masyarakat melalui ilmu yang peroleh, ini dapat dianggap sebagai ibadah. Niat untuk belajar dan berkembang adalah bentuk ibadah karena mencerminkan upaya untuk menggunakan karunia akal yang diberikan Allah. Yang kedua, belajar sebagai pencarian kebenaran. Aktivitas perkuliahan melibatkan pencarian ilmu dan kebenaran dalam Islam. Dalam Islam, mencari ilmu dianggap sebagai ibadah karena memperluas pemahaman dan pengetahuan seseorang tentang dunia yang diciptakan oleh Allah. Ketika seorang mahasiswa belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun, ia sedang menjalankan ibadah dengan menjaga akal dan kemampuan yang diberikan Allah. Yang ketiga, berkontribusi positif melalui pendidikan dan perkuliahan. Seorang individu dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan mereka untuk berkontribusi positif pada masyarakat dan dunia sekitarnya. Ini juga dapat dianggap sebagai ibadah karena berbagi ilmu dan membantu sesama merupakan nilai yang dianjurkan dalam Islam. Yang keempat, menghormati kewajiban dalam Islam. Menjalankan kewajiban dengan baik juga dianggap sebagai ibadah. Kewajiban seorang manusia adalah untuk belajar, berpartisipasi dalam pembelajaran, dan mencapai potensi akademis jika seorang menjalani kewajiban perkuliahan dengan baik. Ini dapat dianggap sebagai bentuk ibadah. Dengan demikian, kegiatan perkuliahan dapat dianggap sebagai ibadah dalam Islam jika dilakukan dengan niat yang benar. Sebagai semangat untuk mencari ilmu dan kebenaran, serta dengan tujuan untuk berkontribusi positif pada masyarakat. Dengan demikian, pendidikan dan peningkatan pengetahuan dianggap sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memenuhi tujuan penciptaan manusia untuk beribadah. Sekian jawaban UTS dari saya Muhammad Dani Nugraha, NIM 23525 017. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.